Oke, ketemu lagi. Kali ini masih tahun 2026 ya. Video ini gua akan sedikit membahas tentang kalian yang mau mulai YouTube di tahun ini, di tahun 2026 ini ya. Oke, kita langsung aja kalau gitu ke topik utamanya. Nah, kalian bisa lihat di layar ini Start YouTube 2026. Isinya adalah tentang video-video para YouTuber atau akun-akun YouTube yang memang udah berhasil, yang udah pada punya centang semua rata-rata. Dan mereka ini membahas bagaimana cara mulai YouTube dari tahun 2026 ini ya. Gue nggak akan ngeplay, gue juga nggak akan nge-review satu-satu. Gue kasih tahu aja semua video ini itu intinya sama, isinya sama. Kalian bisa lihat previewnya di sini ya. Dia cuman ngomong, dia ngasih tahu strateginya. Strateginya paling siapin alat seadanya, terus konsisten upload, terus buat thumbnail, terus promosi di sosial media, semuanya seperti itu. Dan isinya pun semuanya sama. Ini juga sama, semuanya mau dari akun manapun ya, akun luar negeri. Dan kita kalau scroll juga pasti ada orang Indonesia juga buat video seperti ini. Dari awal video sampai akhir video itu isinya ngomong. Tips paling penting kalau dari gue itu ya, kalian harus bisa dan harus mulai latihan atau belajar ngomong di depan kamera seperti ini ya. Dan memang nggak mudah. Dan di video ini pun juga sama. Topiknya itu kan buat kalian yang mau mulai YouTube, kita akan mulai dulu dari nomor satu. Nomor satu kalau menurut gue itu, para YouTuber itu, mereka itu selalu give and take ya. Dan kalian harus ada yang kalian kasih, entah itu tutorial atau pengalaman atau apapun ya. Poin berikutnya itu ada soal konsisten konten. Jadi ini memang betul ya. Dan gue yakin juga di antara video-video tadi itu yang tentang mulai YouTube, pasti ada yang bahas soal konsisten konten. Dan memang betul ya, kalian harus konsisten kalau memang benar-benar mau mulai YouTube. Minimal itu seminggu seenggaknya satu konten ada kalian uploadnya. Poin berikutnya itu tentang niche atau arah konten YouTube kalian ya. Kalian sendiri itu mau ke arah mana isi konten YouTube-nya ya. Maksud gue di sini tuh, kalian mau buat akun YouTube, kalian dari awal itu harus tahu apa yang mau kalian upload, kalian mau share ke internet ini tentang apa, isinya itu apa aja ya. Karena kebanyakan orang itu cuman buat akunnya dan kepengen jadi YouTuber, tapi mereka nggak tahu arahnya kemana, mau dibawa kemana ini niche atau arah konten atau isi channelnya ya. Jadi dari awal itu kalian juga harus sudah tahu mau arahnya kemana. Ya tergantung hobi sih kalau menurut gua isi konten ini. Kalian hobinya itu entah editing, entah main musik, entah main game, entah makan, entah masak, ya gua nggak tahu ya. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya kalau di dalam akun YouTube kalian atau isi kontennya itu campur, seperti ada video game, ada video musik, ada video kalian vlog juga. YouTube nggak ada larangan, nggak ngasih larangan. Kalian harus terfokus ke satu niche atau satu ini ya, satu genre, satu kategori seperti itu ya. Tapi memang rata-rata yang jadi atau yang sukses di YouTube itu akun-akun yang memang fokus cuman sama satu topik doang ya. Jadi kalau memang hobinya main musik, isinya lebih baik fokusnya ya ada di musik tersebut. Tapi bukan berarti ada larangan kalau kalian nggak boleh ngupload video vlog atau video game di akun tersebut. Silakan aja kalau memang mau upload. Gue bisa kasih sampel langsungnya ya akun gue ini ya. Viewers atau orang yang nonton di channel YouTube gue ini itu kebanyakan mereka lebih tertarik ke video-video tentang rilisan musik atau bagaimana kalian bisa merilis lagu secara independen ya, lagu original ya, dan juga lagu-lagu cover. Kalian merilis itu ke Spotify, Apple Music, semuanya secara legal, secara independen ya. Yang video-video seperti itu yang dapat views dibanding video game atau video gue main game. Gue sendiri pun paham dari awal gue buat main gameplay dan kemudian gue upload itu, gue pun tahu dan sadar kalau itu nggak akan dapat views sebanyak video sharing pengalaman soal rilis musik secara independen itu tadi ya. Jadi maksudnya itu nggak ada larangan ya, kalian bisa aja ngupload 2 atau 3 niche ataupun lebih ya.
topik atau apapun yang kalian mau upload di akun kalian itu ya silahkan, karena YouTube nggak ada batasan. Dengan alat seadanya pun kalian bisa ya, bahkan cuman modal handphone zaman sekarang pun itu juga bisa kalian pakai untuk buat konten. Dan banyak kreator juga yang cuman modal handphone yang kualitasnya nggak super bagus ya, tapi channel itu channel yang valid ya. Contohnya banyak video-video tentang tutorial service barang dan lain-lain, dan isinya juga mereka fokus di satu topik itu ya. Memang nggak akan seviral video-video yang kalian tahu, tapi seenggaknya video-video seperti ini tuh dicari ya, tuh semuanya isinya tentang seperti ini ya. Jadi ini yang gue maksud, dia fokus ke satu topik, isinya tentang ini. Akun YouTube atau yang isi videonya seperti ini yang gue maksud itu lebih berhasil atau lebih sukses dibanding akun yang campur-campur. Contoh lain juga banyak ya. Ini juga ada isinya tentang bass, dia main bass. Dan begitu pun juga sama dengan kategori lainnya seperti gamer ya. Banyak YouTuber gaming pun juga sama, isinya pasti full tentang game. Berikutnya itu soal nama channel ya. Nama channel di YouTube ini tuh kalian sebenarnya nggak perlu mikir macem-macem ya, mau buat nama channelnya apa, gampang diinget dan lain-lain dan bla bla bla. Nggak perlu mikir sampai sejauh itu. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu insecure mau pakai nama asli atau nama campuran, namanya digabung ya, antara nama panggung dan nama asli ataupun memang nama ngarang. Bebas di YouTube ini, YouTube nggak ada batasan. Nama channel ini pun juga sebenarnya bisa diganti ya. Kalau menurut gua daripada nama channel, yang lebih penting itu soal konten dan konsistensi kalian untuk produksi video. Itu dulu aja sih kalau memang kalian baru mulai. Jadi lebih fokusnya itu untuk produksi konten dan juga belajar ngomong seperti ini yang gue lakuin ya dari awal video sampai sekarang. Itu juga perlu latihan, dan nggak semua orang bisa tiba-tiba lancar ngomong gitu. Mau di depan kamera, mau di belakang kamera, mau nampilin muka, mau nggak nampilin muka, tetap ngomong. Ini ada proses latihannya. Kalian nggak bisa tiba-tiba aja lancar nyalain kamera terus ngomong panjang lebar gitu, hitungan menit, berapa menit gitu. Itu nggak bisa tiba-tiba bisa begitu aja, nggak, butuh latihan ya. Mungkin untuk sebagian orang ada yang memang bisa langsung begitu aja tiba-tiba ngomong. Itu biasanya orang-orang yang memang udah terbiasa ngomong, mau di lingkungannya, di tongkrongannya, tapi untuk sebagian banyak orang itu perlu latihan. Langsung aja ke konklusi ya. Yang pertama itu nggak perlu pusingin soal nama channel, jadi cuman fokus kalian itu ke topik apa yang mau kalian buat. Kalau saran dari gue itu kalian ambil topik yang kalian sangat-sangat kuasain ya, atau memang benar-benar punya pengalaman di hal tersebut, di topik tersebut ya. Biarpun pengalamannya nggak pro banget, seenggaknya kalian punya pengalaman. Itu yang akan jadi power, itu yang akan jadi membedain kalian sebagai kreator dengan kreator lainnya yang nggak jelas arah tujuannya ya. Kalau di tengah jalan kalian tiba-tiba stuck dan kehilangan ide ya, kebanyakan kan seperti itu ya. Gue gak tahu lagi mau buat video apa, video ini udah pernah dibuat, video itu udah dibuat ya. Kalian ingat lagi tujuan awal kalian ini, kenapa buat akun YouTube dan untuk apa kalian buat akun YouTube. Itu mungkin memotivasi kalian untuk terus buat konten ya di YouTube kalian. Dan konten yang berulang ini sebenarnya nggak jadi masalah sebenarnya di YouTube, dan banyak orang yang ngelakuin ini ya. Orang yang review makanan pun juga sama, mereka nge-review makanan lagi dan makan makanan yang sama lagi, cuman bedanya itu videonya video baru ya, jadi bukan videonya di-upload ulang video sebelumnya ya. Dan juga konten orang yang membahas atau mereview salah satu produk atau website ya, mungkin akan mereview produk atau website yang sama lagi ya, cuman videonya dibuat baru dengan review yang baru. Seperti yang gue sih lihat contoh tadi itu ya, soal channel yang servis kipas, videonya itu tentang servis kipas, cuman bedanya beda tipe kipas, merek kipas. Jadi di dalam video itu sebaiknya harusnya ada poin yang bisa kalian kasih, ada ilmu yang kalian kasih, atau seenggaknya ada nilainya, ada value-nya yang kalian kasih. Jadi yang nonton itu bisa dapat informasi yang mungkin dia nggak dapat dari video orang lain yang buat konten-konten atau tipe-tipe topik yang mirip ya.
Ya jadi intinya seperti itu. Kalau kalian memang mau mulai YouTube di tahun 2000 ini, fokus aja ke satu topik, tapi nggak ada larangan atau batasan dari pihak YouTube-nya sendiri. Kalau kalian mau ngupload video lebih dari satu topik, silahkan kalian lakuin, silahkan kalian, atau kalian mau coba ngetes, silahkan. Intinya pasti kalian punya alasan tersendiri juga kenapa kalian ngupload topik yang berbeda di akun kalian ya. Jadi silahkan mulai dan kalian coba untuk konsisten dulu memproduksi konten ya. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.